Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kemampuan berpikir matematis. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Hanifah Nur Sofiani SPD MPN selaku dosen pengampu mata kuliah proses berpikir matematis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sifah Hairunisa. Saya Gita Novati Robani. Saya Salsabila Jariatun Agustias. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu kemampuan komunikasi matematis yang akan dijelaskan oleh Gita. Dipersilakan. Izin masuk. Yang pertama itu ada kemampuan komunikasi matematis. Nah, kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasan matematikanya kepada orang lain secara lisan maupun tulisan. Nah, proses mengekspresikan ide-ide matematis untuk menggambarkan proses berpikir siswa dalam pembelajaran dapat berupa aktivitas mendengar, menulis, berbicara, merefleksikan, dan mendemonstrasikan gagasan matematis itu sendiri. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada jenis kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini terdiri dari kata lisan atau tulisan. Untuk indikatornya itu ada membaca, berdiskusi, dan mendengar. Yang kedua itu ada nonverbal. Nonverbal ini adalah suatu proses yang menghasilkan makna dengan perilaku selain kata-kata. Nah, indikatornya ini adalah menulis, menggambar, dan ekspresi matematika. Boleh di next. Selanjutnya ada indikator kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama itu ada menyusun dan mengkombinasikan pemikiran matematis melalui komunikasi hasil. Yang kedua ada mengkomunikasikan pemikiran matematisnya secara koheren dan jelas kepada teman sejawat, guru, dan orang lain. Yang ketiga ada menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi orang lain. Yang terakhir itu ada menggunakan bahasa matematika untuk mengungkapkan ide matematika dengan tepat. Next. Yang selanjutnya ada studi kasus kemampuan komunikasi matematis. Nah, di bawah ini ada diagram yang menunjukkan bahwa data jumlah siswa kelas 9 pada tahun 2019 sampai 2025. Jika banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2019 dan tahun 2024 berturut-turut adalah 55 dan 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2024? Nah, di bawah ini ada data diagram untuk diagram. Nah, selanjutnya penyelesaiannya. Diketahui data jumlah kelas 9 dari 2019 sampai 2025 itu totalnya adalah 980 siswa. Untuk persentase siswanya yang 2019 ada 55% dan 2024 adalah 40% dari total siswa. Yang ditanyakan, apakah banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2024? Nah, untuk jawabannya kita mencari dulu untuk dari tahun 2019 total siswanya itu 140 siswa, maka total siswa perempuannya itu 55% dikali 140 sama dengan untuk 55%-nya itu diubah menjadi desimal menjadi 0,55 dikali 140 siswa, jadi sama dengan 77 siswa. Untuk tahun 2024 total siswanya ada 160 siswa, maka total siswa perempuan adalah 40% dikali 160 sama dibuat desimal 40%-nya jadi 0,40 dikali 160 sama dengan 64 siswa. Jadi banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 adalah 77 siswa, lebih besar daripada tahun 2024 yaitu 64 siswa. Nah, selanjutnya ada soal HOTS kemampuan komunikasi matematis. Untuk soalnya itu yang di atas ada pola bilangan di mana 25, 23, 21 dan seterusnya. Maka angka selanjutnya adalah, nah untuk penyelesaian itu yang pertama kita identifikasi polanya terlebih dahulu. Yang pertama itu perhatikan bahwa deret ini tuh tampaknya memiliki dua
pola yang saling terkait. Nah, jika dipisahkan, untuk pola yang pertama itu ada 25, 21, 21, 19, dan 17. Untuk pola kedua itu ada angka kedua, keempat, dan keenam, yaitu 23, 23, 19, 19, dan 19. Nah, kita pertama itu analisis pola 1, dari 25 ke 21 itu turun 4. Nah, dari 21 ke 21 itu tetap, 21 ke 19 itu turun 2, dan 19 ke 17 itu turun 2. Nah, pola 1 ini tidak menunjukkan penurunan angka yang konsisten, tetapi pada dua angka terakhir selisihnya adalah 2. Nah, untuk analisis pola 2 ini, 23 ke 23 itu tetap, 23 ke 19 itu turun 4, 19 ke 19 itu tetap, dan 19 ke 19 juga tetap. Boleh di next. Untuk pola 2 ini juga tidak menunjukkan pola penurunan yang konsisten. Nah, untuk mencari hubungan lebih lanjut, kita melihat selisih antara angka-angka yang berdekatan seperti 25 dikurang 23 itu 2, 23 21 itu 2, dan seterusnya itu ada di 17 dikurang 9 itu negatif 2. Nah, kita melihat bahwa ini selisihnya itu bergantian antara 2 sama negatif 2. Untuk menentukan angka terakhir itu yang adalah 19. Untuk mendapatkan angka selanjutnya, maka kita menambahkan 2, maka 19 tambah 2 ada 21. Setelah itu kita akan mengurangi 21 dikurang 2 adalah 19. Jadi dua angka solusi selanjutnya adalah 17 dan 15. Dan hasilnya adalah dua angka selanjutnya dalam deret adalah 17 dan 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis berasal dari bahasa Inggris, yaitu mathematical connection, yang kemudian dipopulerkan oleh NCTM dan dijadikan sebagai salah satu standar kurikulum. Adapun pengertian dari kemampuan koneksi matematis sendiri, yaitu kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep matematika antar konsep matematika itu sendiri maupun konsep matematika dengan bidang lainnya. Jadi di pembelajaran matematika memerlukan adanya kemampuan koneksi matematis untuk penekanan kepada materi yang mengarah adanya keterkaitan dalam matematika itu sendiri maupun dengan materi lainnya. Jadi masing-masing topik yang terlibat dengan topik lainnya, sehingga pemahaman siswa pada topik satu dan topik lainnya akan membantu untuk saling memahami. Kemudian di sini ada pengertian koneksi matematis menurut para ahli. Yang pertama itu dari Sumarno. Sumarno mengatakan bahwa koneksi matematis merupakan kegiatan yang meliputi mencari hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik matematik, menggunakan matematik dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Sebagai implikasinya, maka dalam pembelajaran matematik, untuk mencapai pemahaman yang bermakna, peserta didik harus memiliki kemampuan koneksi matematis yang memadai. Kemudian di sini menurut Ruspiani mengatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematik antara konsep-konsep matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematik dengan konsep bidang lainnya. Selanjutnya ada menurut Jamawi, didasarkan pada bahwa matematika itu sebagai body of knowledge, yaitu ilmu yang terstruktur dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Selain itu, matematika juga merupakan ilmu dasar yang digunakan sebagai alat dalam pengembangan ilmu lainnya, serta yang ketiga, matematika sebagai ilmu yang dapat digunakan secara langsung dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari manusia. Nah, dari paparan ketiga teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika yang tentunya untuk memperluas pengetahuan peserta didik terhadap matematika. Kemampuan koneksi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan mengoneksikan antara topik matematika, disiplin ilmu lain, serta kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya di sini terdapat indikator koneksi matematis menurut para ahli. Yang pertama itu ada kusuma, yaitu yang pertama mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. Yang kedua mengenali hubungan prosedur atau proses matematika atau representasi ke prosedur representatif yang ekuivalen. Yang ketiga menggunakan dan menilai kaitan antar topik matematika. Yang keempat menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan disiplin ilmu lain. Yang kelima menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut NCTM, indikator koneksi matematis yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika berhubungan dan saling berkaitan sehingga merupakan suatu sistem yang utuh. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, mengenali dan menerapkan matematika pada bidang lain. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, terdapat 3 indikator penilaian koneksi matematika yang sama, yaitu yang pertama itu ada aspek koneksi antar topik matematika, yang mana pada aspek ini dimaksudkan bahwa dalam penyelesaian suatu situasi permasalahan matematika diperlukan menghubungkan konsep-konsep matematika yang lain, di mana masing-masing konsep antar topik matematika saling berhubungan. Misalnya, ketika peserta didik akan menyelesaikan suatu permasalahan dari sistem persamaan linear 2 variabel, maka langkah penyelesaian dapat dikerjakan dengan menggunakan beberapa cara seperti metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, serta metode eliminasi dan substitusi. Nah, dengan metode tersebut, peserta didik dapat menghubungkan konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan seperti proses aljabar dalam pengerjaannya. Nah, indikator yang kedua yaitu aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain. Maksudnya, pada aspek ini, konsep matematika dapat dikaitkan dengan disiplin ilmu lain atau bidang studi lain untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Contohnya, untuk menyelesaikan permasalahan tentang banyaknya virus yang berkembang dalam suatu periode waktu, maka dapat menggunakan rumus deret geometri. Nah, untuk indikator yang terakhir yaitu aspek koneksi dengan dunia nyata peserta didik atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya, aspek ini itu menunjukkan bahwa masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat dicari penyelesaiannya dengan menggunakan konsep matematika yang ada, seperti masalah yang berhubungan dengan aritmatika sosial, misalnya menghitung dan menentukan laba atau rugi dari suatu transaksi jual beli. Selanjutnya di sini terdapat analisis kasus kemampuan koneksi matematika, yang mana soalnya di sebuah kota P terdapat perusahaan taksi A dan taksi B. Perusahaan taksi A menawarkan tarif awal besar 10.000. Selanjutnya penumpang dibebankan argo sebesar 6.500 setiap 1 kilometernya. Sedangkan perusahaan taksi B menawarkan tarif awal sebesar 8.000. Selanjutnya, penumpang akan dibebankan argo sebesar 7.500 setiap 1 kilometernya. Agnes berencana akan pergi ke sebuah mall dengan jarak 20 km. Agar memperoleh biaya yang lebih murah, taksi mana yang sebaiknya digunakan oleh Agnes? Di sini terdapat penyelesaian studi kasus yang mana sudah diketahui tadi jarak yang akan ditempuh oleh Agnes itu sejauh 20 km, yang mana tarif awal taksi A itu 10.000 dan dibebankan setiap argo 1 kilometernya itu 6.500, dan taksi B tarif awalnya itu 8.000 dan dibebankan tarif per 1 kilometernya itu 7.500. Untuk langkah penyelesaiannya, karena tarif awal mencakup 1 km pertama, maka jarak dari keseluruhan dapat dikurang dengan 1 km. Kan tadi sudah diketahui bahwa jarak yang akan ditempuh itu 20 km, maka 20 dikurang 1 sama dengan 19 km. Selanjutnya kita bandingkan antara taksi A dan taksi B. Yang pertama taksi A, yaitu total biayanya itu 10.000 pada tarif awal, kemudian 19 dikali 6.500, yaitu hasilnya 10.000 ditambah 123.500, yang mana jika ditotalkan menjadi 133.500. Sedangkan untuk taksi B, tarif awalnya itu 8.500 dan argo per 1 kilometernya itu 7.500, maka 8.000 ditambah dengan 19 kali 7.500, yaitu sama dengan 8.000 ditambah 142.500, maka
totalnya yaitu 150.000. Maka dapat disimpulkan bahwa taksi A dengan harga 133.500 akan lebih murah dibanding taksi B dengan harga 150. Maka Agnes sebaiknya menggunakan taksi A. Selanjutnya di sini terdapat soal HOTS kemampuan koneksi matematis, yang mana soalnya itu suatu pesawat terbang turun 50 meter, maka ia bergerak sejauh 750 dengan jarak yang horizontal. Jika ketinggian semula pesawat tersebut adalah 3 km, berapa jarak horizontal yang dibutuhkan agar pesawat terbang tersebut mendarat? Nah, di sini juga terdapat ilustrasi gambar pesawat. Misalkan X itu adalah jarak horizontal ketinggian pesawat. Nah, perbandingannya itu ketinggian pesawat dengan jarak horizontalnya dapat diketahui untuk mencari nilai kemiringan garis. Maka di sini kita bisa dapat penyelesaiannya, yaitu M sama dengan ketinggian pesawat per jarak horizontal sama dengan 50 per 7.500. Kita sederhanakan menjadi 1/15. Untuk perbandingan ketinggian pesawat dengan jarak horizontalnya yaitu 1/15. Maka M sama dengan ketinggian pesawat dibanding dengan jarak pesawat yaitu 1/15 sama dengan 3.000 per X dikali 15. Nah, X per X itu habis, maka kita kalikan 3.000 dengan 15. 3.000 dikali 15 maka akan menghasilkan 45.000 meter. Maka jika dikilometerkan menjadi 45 km. Jadi jarak horizontal yang dibutuhkan agar pesawat itu mendarat yaitu sejauh 45 km. Selanjutnya mengenai kemampuan komunikasi matematis akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis adalah salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki peserta didik dalam pembelajaran matematika. Nah, pada penalaran ini mencakup proses berpikir logis dan sistematis untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan permasalahan matematika. Kemampuan penalaran matematis juga merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang sangat penting dalam menyelesaikan soal literasi matematika. Next. Selanjutnya ada indikator kemampuan penalaran matematis. Yang pertama ada mengajukan dugaan. Kemampuan untuk membuat prediksi atau hipotesis berdasarkan informasi yang tersedia di dalam soal. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa mampu memulai penalaran sebelum melakukan perhitungan atau manipulasi matematis. Yang kedua ada manipulasi matematika, yaitu kemampuan untuk mengolah informasi atau data yang ada dalam soal menjadi perhitungan atau bentuk matematis lainnya yang sesuai, seperti grafik, persamaan, atau diagram. Yang ketiga, menyusun bukti atau memberikan alasan, yaitu kemampuan untuk mendukung jawaban dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis, bukan hanya sekedar menebak atau memberikan jawaban akhir saja. Yang terakhir ada menarik kesimpulan dari pernyataan, kemampuan untuk menyimpulkan sesuatu dari informasi yang sudah dianalisis, baik melalui kalimat logika ataupun hasil perhitungan. Hal ini juga menunjukkan ke dalam berpikir peserta didik dalam menafsirkan makna matematis dari suatu konteks. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis penalaran matematis. Yang pertama ada penalaran deduktif, yaitu penalaran deduktif adalah proses menarik kesimpulan dari premis-premis yang bersifat umum menuju ke bersifat khusus. Nah, contohnya, jika semua segitiga memiliki tiga sisi dan ABC adalah segitiga, maka ABC memiliki tiga sisi. Yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu penalaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Nah, contohnya, jika diketahui bahwa 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, dan 3 ditambah 3 itu sama dengan 6, dan 4 ditambah 4 itu sama dengan 8, maka siswa dapat menyimpulkan bahwa N ditambah N sama dengan 2N. Nah, yang ketiga ada penalaran generalisasi, yaitu merupakan turunan dari penalaran induktif.
yaitu proses menarik kesimpulan umum dari beberapa fakta atau data khusus. Yang keempat ada penalaran pembuktian, yaitu penalaran ini berfokus pada penyusunan argumen logis untuk membuktikan suatu pernyataan atau rumus matematika. Nah, yang kelima ada penalaran transduktif, yaitu penalaran dari satu kasus khusus ke kasus khusus yang lainnya tanpa melalui aturan umum. Nah, misalnya jika suatu soal itu tentang bangun data diselesaikan dengan cara tertentu, maka siswa menggunakan cara itu juga untuk soal yang tampak mirip maupun konteksnya berbeda. Nah, yang terakhir ada penalaran analogis, yaitu melibatkan pencarian kesamaan antara dua situasi atau konsep dan menggunakan kesamaan itu untuk memahami atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Next. Nah, di sini ada analisis studi kasus kemampuan penalaran matematika, yaitu diketahui sebuah bangun datar berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajar berturut-turut dalam 10 cm dan 6 cm, serta tinggi 5 cm. Jika bangun tersebut diubah menjadi persegi panjang yang memiliki luas sama, tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut jika diketahui bahwa panjangnya 2 kali lebarnya. Next. Nah, pada indikator soal tersebut yaitu menggunakan konsep luas trapesium dan persegi panjang, yaitu menyusun dan menuliskan persamaan aljabar, menginterpresentasikan kondisi hubungan antar sisi. Nah, ada penyelesaian di sini diketahui yaitu bangun awalnya trapesium, panjang sisi sejajar yaitu 10 cm dan 6 cm, tingginya 5 cm. Bangun baru yaitu persegi panjang dan luasnya sama dengan trapesium, panjang yaitu sama dengan 2 kali lebar. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama menghitung luas trapesium, yaitu luas sama dengan 1/2 kali A tambah B kali tinggi, yang dimana A-nya tadi 10 dan B-nya 6 dan tingginya 5, maka bisa dihitung jadi 1/2 dikali 10 tambah 6 dikali 5 yaitu 8 kali 5 sama dengan 40 cm3. Yang kedua menghitung luas persegi panjang, yaitu misalkan lebar persegi panjang X dan panjang itu 2X. Nah, luas persegi panjang sama dengan X tambah 2X sama dengan 2X kuadrat. Setarakan dengan luas trapesium, yaitu 2X kuadrat sama dengan 40, yang dimana X kuadrat sama dengan 40, yang berarti X sama dengan akar 20, yaitu 2 akar 5 cm. Yang selanjutnya hitung panjang dan lebar persegi panjang. Lebarnya yaitu X sama dengan 2 akar 5 cm dan panjangnya itu 2X sama dengan 4 akar 5 cm. Next. Nah, yang selanjutnya ada soal WOTS kemampuan penalaran matematis. Nah, yang soalnya itu diketahui segitiga PQR dengan perbandingan sudut P terbagi banding R yaitu sama dengan 5 dibanding 6 dibanding 4. Lalu gambarkan sketsa dari segitiga tersebut. Nah, untuk indikator dari soal tersebut yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan besar masing-masing sudut dalam segitiga berdasarkan perbandingan sudut yang diketahui. Yang kedua, siswa mampu menggambarkan sketsa segitiga dengan sudut-sudut yang sesuai dan memberikan keterangan pada gambarnya. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu memahami sifat jumlah sudut segitiga, yang dimana jumlah sudut dari segitiga itu yaitu besar sudutnya sama, yaitu selalu 180 derajat. Yang kedua yaitu menentukan besar sudut masing-masing. Yang pertama yaitu membandingkan sudut P, Q, dan R yaitu 5 banding 6 banding 4. Jumlah bagian berarti 5 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 15 bagian. Maka untuk sudut P yaitu 5 dibagi 15 180 derajat sama dengan 60 derajat. Yang kedua untuk sudut Q yaitu 6/15 dikali 180 derajat sama dengan 72 derajat. Dan yang ketiga yaitu sudut R yaitu 4/15 kali 180 derajat sama dengan 48 derajat. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu membuat sketsa segitiga. Langkah pertama yaitu kan tadi sudah diketahui sudut P sama dengan 60 derajat, letakkan di titik kiri bawah. Yang kedua sudut I sama dengan 72 derajat, letakkan di titik kanan bawah. Dan sudut R yaitu 48 derajat, letakkan di puncak atas. Nah, untuk gambar sketsa segitiganya itu pada gambar yang di bawah ini. Perlu dikembalikan ke moderator. Baik.
Baik, dari hasil penjelasan kelompok kami yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan matematis terdiri dari kemampuan koneksi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan penalaran matematis yang merupakan komponen-komponen esensial dalam pembelajaran matematika yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komunikasi matematis memungkinkan peserta didik untuk mengungkapkan dan memahami ide-ide matematika secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Mungkin cukup sekian materi mengenai kemampuan matematis yang bisa kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.